Oke teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai market structure ya. Oke, market structure ini sebagai acuan kita untuk entry ya teman-teman ya. Karena di sini kita sebagai retail, tentunya kita tidak mengetahui arah harga akan kemana ya teman-teman. Oleh karena itu kita di sini belajar yang namanya market structure untuk melihat tren harga. Nah di sini saya akan menjelaskan market structure. Ilmu yang saya ketahui saya akan share kepada teman-teman. Nah, di sini kita ilustrasikan dulu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini terus ke sini, 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 terus ke sini. Oke, kita contohkan seperti ini saja ya. Oke, ini terlalu atas. Mungkin di sini ya. Oke, di sini. Sorry ya teman-teman, saya menggunakan HP karena laptop saya agak trouble ya. Oke, di sini. Oke, di sini. So, ini mungkin ke sini. Ini ke sini. Oke. Oke, kita coba luruskan biar enak dilihat ya. Oke, kita coba bikin ilustrasinya. Nah, di sini mungkin teman-teman melihat ini sebagai garis ya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Oke, high ini apabila di break ini tuh menjadi boss. Ini namanya boss atau break obstructor. Nah, ini juga sama. High ini juga di break. Di break itu artinya ditembus ya teman-teman ya. High ini juga ditembus. Nah, kemudian di sini ternyata high ini itu gak berhasil ditembus. Nah, maka di sini malahan yang terjadi di sini adalah low ini yang ditembus atau di break. Maka ini yang dinamakan dengan change of character atau yang biasa disebut dengan cok ya teman-teman. Nah, kalau ini bos. Nah, change of character ini merupakan perubahan arah tren baik itu dari bullish ke bearish ataupun dari bearish ke bullish gitu. Nah, di sini berarti setelah cok maka ini kan tadinya kan tren naik ya. Tren naik kemudian jadi tren turun. Maka setelah cok ini apabila low ini ditembus maka ini jadi bos kembali. Ini bos. Terus ini juga bos nih. Ini juga bos. Nah, kenapa ini bos? Karena low sebelumnya ini kan ini tuh low sebelumnya ya. Ini tuh low. Ini tuh low sebelumnya di break. Maka ini tuh jadi bos. Seperti itu. Ini untuk secara simpelnya teman-teman ya. Nah, muncul pertanyaan. Nah, untuk cok dari tren bearish ke bullish bagaimana bang? Nah, kalau gitu kayak gini berarti ini kan dari dari bearish. Kalau dari bearish ke bullish otomatis ini. Nah, sepertinya segini aja cukup. Nah, apabila high ini ditembus, maka ini menjadi real cok kembali. Nah, di sini berarti ini kan di break ya. Ini jadi cok. Kemudian yang high selanjutnya ini menjadi bos kembali. Ini berarti tren naik kembali ya. Seperti itu. Nah, kita kalau paham dengan market structure, kita tuh bakal tahu arah harga tuh mau kemana sih, seperti itu.
kita nggak bisa nih tebak-tebakan arah harga, oh ini arah harga bakal naik atau arah harga bakal turun tanpa adanya analisa yang pasti seperti itu. Nah, gini ya. Oke, kita masuk ke real chart ya. Di sini di real chartnya saya udah buat. Ini analisa saya ya. Di sini, oke, dari bos pertama, dari bos pertama. Di sini, kenapa ini disebut dengan bos? Ada beberapa syarat bos atau real chok disebut dengan bos valid atau real chok valid. Syaratnya itu high harus mengambil inducement, maka bisa dikatakan bos itu bos valid seperti itu. Jadi seperti ini, saya ilustrasikan kembali ya. Tadi kan gambarnya seperti tadi ya. Nanti saya coba ini. Nah, disebut bos valid apabila bos itu mengambil inducement seperti itu. Oke, sebentar ya. Maaf. Nah, ini. Seperti ini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini. Gini. Terus gini ya, oke. Apa sih inducement itu? Tadi kan saya menyinggung kalau bos valid itu harus mengambil inducement terlebih dahulu. Sekarang kita ke inducement. Nanti untuk materi lebih jelasnya nanti saya jelaskan di video berikutnya teman-teman. Nah, secara singkatnya ini yang disebut dengan inducement nih. Inducement ini merupakan pullback ya teman-teman. Pullback. Nah, ini disebut dengan inducement. Ini inducement, ini bukan bos ya. Ya, ini tuh bukan bos. Ini bukan bos karena itu belum mengambil inducement. Nah, bosnya itu ini karena udah ngambil inducement ini, maka ini tuh menjadi high valid. High valid ini di break, kemudian ini baru bos validnya tuh di sini. Nah, ini bos. Ini inducement. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, karena inducement ini diambil, maka ini bosnya bos valid. Sekarang ada pertanyaan, kenapa sih bang kok bisa kayak gitu? Nah, biasanya kalau di sini tuh menjadi area SL-nya para retail trader gitu. Nah, biasanya di area sini tuh suka ada yang namanya order block nih. Biasanya diikutin dengan order block. Nah, di sini tuh biasanya ada order block. Nah, di atas sini tuh biasanya ada order block, kemudian market akan melanjutkan kenaikannya gitu. Ini baru disebut dengan high valid. Nah, high valid ini otomatis low ini merupakan low valid. Nah, ini berarti low valid ya. Apabila low valid ini di break, maka menjadi real chok. Kita ilustrasikan kembali. Nah, di sini ini kan naik, terus ini turun. Nah, otomatis ini menjadi real chok karena tadi high valid ya. Ini otomatis menjadi real chok nih. Kita tulis dulu real chok. Nah, kita bahas bos valid untuk tren penurunan ya. Untuk tren penurunan sendiri kita buat dulu ininya. Nah, sama inducement-nya itu merupakan pullback. Nah, ini pullback kecil kayak gini. Gini contohnya. Nah, apabila sip kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, inducement-nya itu berarti pullback setelah real chok. Ada pullback itu dinamakan dengan inducement. Inducement-nya itu berarti di sebelah sini nih. Nah, ini tuh namanya inducement. Nah, ini inducement-nya teman-teman. Inducement. Ini gak salah lagi. Nah, ini inducement namanya. Kita hapus dulu ini inducement namanya.
inducement ini kan keambil oleh ini. Otomatis law ini itu menjadi valid. Nah, law ini tuh menjadi valid karena udah mengambil inducement seperti itu. Nah, ketika law ini di break, maka ini menjadi break obstructor. Ini menjadi break obstructor, bos. Nah, berarti otomatis kalau ini udah jadi break obstructor, high ini tuh udah menjadi batas untuk real choke. Kalau ini berhasil ngebreak ini, otomatis di sini menjadi real choke. Kan berubah. Tuh. Ini untuk market struktur eksternal ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Untuk di real chartnya seperti ini. Oke. Kita coba jelaskannya. Di sini kan market dari sini kan bawah, kemudian naik ke sini, kemudian di sini ada pullback nih, pullback. Di sini ada pullback. Nah, maka itu dinamakan inducement. Pullback ini berarti kita diperkecil ya, di zoom. Pullback ini merupakan pullback candle. Nah, ini kan contohnya seperti ini. Ini kan candle bullish. Candle bullish ini di break oleh candle bullish ini. Kemudian bullish ini di break lagi ke bawah. Maka otomatis ini menjadi inducement. Nah, ketika inducement ini keambil, otomatis high ini menjadi valid. High ini udah valid. Seperti itu. Nah, ketika high valid ini di break, nah high ini kan dari sini kan market turun ke sini, naik ke sini. Nah, ini di break. Di break baru menjadi break obstructor. Namun, nah setelah ini berarti otomatis ini menjadi, nah ini tuh menjadi batas dari real choke. Apabila di break maka itu akan menjadi tren penurunan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang untuk bos ya, kita akan coba jelaskan. Nah, di sini terjadilah yang namanya real choke. Terjadi yang namanya real choke. Kenapa? Karena low ini berhasil di break. Nah, berhasil di break. Namun kita terus lanjutkan ya. Nah, ke sini dan di break lagi nih. High ini kan tadi kalau di break, berarti ini kan otomatis menjadi high valid. Nah, kemudian high valid ini di break lagi, otomatis ini menjadi real choke. Jadinya real choke dibalas real choke. Seperti itu. Mungkin untuk market struktur eksternal seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas market struktur internal. Market struktur internal ini market struktur yang berada di dalam market struktur eksternal seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ini kan naik, turun, 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 naik, turun. Nah, itu disebut dengan market struktur internal. Kita juga bisa trading di situ. Namun biasanya market ini bergerak kadang-kadang bos dan cok itu di market struktur eksternal keambilnya lama seperti itu. Makanya saya kadang-kadang menggunakan market struktur internal untuk trading seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Mungkin hanya ini untuk pembahasan market struktur. Nanti dilanjut lagi untuk materi selanjutnya. Mungkin di materi selanjutnya saya akan membahas mengenai order block, atau mungkin teman-teman ada yang kurang paham mengenai market struktur ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.